Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing RR Cahyatning Purwati, SEMSI, AKCA. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Opi Puspitasari dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan akuntansi. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Volatilitas Penjualan, Volatilitas Arus Kas Operasi, dan Tingkat Hutang terhadap persistensi laba, studi empiris pada perusahaan sektor consumer cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Latar belakang, pada tahun 2021, BEI resmi mengganti klasifikasi industri yang digunakan, yang sebelumnya Bursa Efek Indonesia menggunakan Jakarta Stock Exchange Industrial Classification atau JASICA. Maka pada tanggal 25 Januari 2021, Bursa Efek Indonesia resmi mengganti klasifikasinya menjadi Industrial Classification atau IDX-IG. Berikut adalah tabel IDX Industrial Classification. Yang pertama dari sektor yang berjumlah 12, kemudian subsektor yang berjumlah 35, kemudian subsektor industri yang berjumlah 69, kemudian subindustri yang berjumlah 130. Kemudian latar belakang selanjutnya, kondisi ekonomi pada sektor consumer cyclical mengalami naik turun. Kondisi ekonomi yang menurun dialami oleh emiten di sektor ini contohnya di masa COVID-19. Industri retail mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi pada penjualan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk di tahun 2020 yang menyebabkan kinerja keuangan menurun, sehingga hal tersebut juga berdampak pada total aset yang mengalami penurunan. Selain industri retail, kondisi ini juga dirasakan oleh industri otomotif Tunas Region Tbk. Pada triwulan pertama tahun 2020, pemasaran produk menurun dari 6.369 unit menjadi 4.068 unit penjualan. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan penghematan dengan cara menggunakan anggaran belanja. Rumusan masalah. Yang pertama, terdapat research gap volatilitas penjualan terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor consumer cyclical yang terdaftar di BEI periode 2020-2022. Kemudian yang kedua, terdapat research gap volatilitas arus kas operasi terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor consumer cyclical yang terdaftar di BEI periode 2020-2022. Yang ketiga, terdapat research gap tingkat hutang terhadap persistensi laba pada perusahaan sektor consumer cyclical yang terdaftar di BEI 2020-2022. Kemudian model penelitian volatilitas penjualan, volatilitas arus kas, tingkat utang, kemudian persistensi laba. Metode penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor consumer cyclical yang terdaftar di BEI periode 2020-2022. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik proof of sampling atau berdasarkan kriteria tertentu dengan total sampel 35 perusahaan dan 105 data yang diambil tahun 2020-2022. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pengujian hipotesis menggunakan uji T. Kemudian berikut adalah tabel hasil uji analisis regresi linear berganda dan uji T. Kesimpulan, volatilitas penjualan berpengaruh terhadap persistensi laba. Volatilitas arus kas operasi berpengaruh terhadap persistensi laba. Tingkat hutang berpengaruh terhadap persistensi laba. Keterbatasan pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen dengan hasil nilai adjust R-square kecil, sehingga selebihnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Implementasi hasil penelitian ini dapat memberikan dukungan bagi pengambilan keputusan manajemen. Manajemen dapat menggunakan temuan ini untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan atau perubahan diperlukan dalam manajemen penjualan, arus kas operasi, atau
struktur modal perusahaan guna meningkatkan persistensi laba. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.